Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Saya akan langsung lempar ke Ferry dan Bang Sebastian. Bang Ferry, bagaimana tadi? Ini justru akan menguatkan KPK. Dibuka saja isi perutnya biar masyarakat tahu semuanya. Pertama, bahwa tidak ada lembaga yang suprem. Semua diatur dalam konsep tata negara. DPR tidak suprem, KPK juga tidak suprem. Kalau mekanismenya di DPR, maka kekuasaan kehakiman, karena pasal 24 ayat 3 bilang bahwa kekuasaan badan-badan lain, termasuk KPK dalam kekuasaan kehakiman, adalah lembaga yang mandiri. Mandiri maksudnya tidak kemudian diawasi oleh DPR. Kemandirian mereka itu dibuktikan di peradilan. Kalau mau dibuka, tunggu saja Bang Fahri, proses peradilan, semua akan dibuka di sana. Kalau perlu Bang Fahri datang, nonton bagaimana proses peradilan itu. Jadi terbuka, tidak ada suprem-supreman. Semua dibatasi, semua kemudian dibagi kekuasaan itu. Jadi kalau kemudian intimidasinya terkesan harus ke KPK, itu menurut saya tidak tepat. Mestinya DPR sabar, tunggu proses peradilan, semua akan dibuka di sana. Kenapa tidak menunggu proses peradilan? Saya cenderung untuk tidak kasus per kasus. Tadi ada perbedaan pendapat tentang kewenangan, mana lembaga yang boleh diangket apa tidak. Dan saya kira ini sudah perdebatan yang ramai juga. Saya termasuk karena pimpinan Undang-Undang MD3, dulu memang sejarah dari angket itu, dari zaman undang-undang sementara dulu sampai sekarang, itu diantara perbedaannya adalah karena munculnya lembaga-lembaga semi negara, tadi yang disebut dengan State Auxiliary Agency, atau istilahnya Mahkamah Konstitusi, lembaga sampir negara, yang juga punya power yang begitu luas, power yang begitu besar, dan KPK ini kan tidak saja ekstra konstitusional, tapi disebut juga ekstrajudisial, dia punya kekuatan eksekutif, dia juga punya kekuatan judikatif, dia juga punya kekuatan legislatif bahkan. Dalam kasus penyadapan menurut saya KPK telah menjadi legislatif karena dia menginterpretasi keputusan Mahkamah Konstitusi dengan membuat SOP. Padahal harusnya membuat undang-undang karena tidak boleh ada penyadapan. Bang Fahri, tetapi basisnya. susah untuk tidak melihat kasus per kasus karena Ya, harus makanya, diakui kan hak angket ini muncul ketika kasus IKTP. Hak angket ini muncul ketika anggota-anggota DPR ada yang diperiksa, termasuk ketua DPR akan diperiksa dan sudah diperiksa. Jadi tidak mungkin bisa memisahkan ini dari kasus-kasus. Momentum saya tidak tahu, karena yang jelas ini proses sudah berjalan dan terjadi. Tetapi ada dua perbedaan antara keputusan Komisi 3 dengan para pengusul. Para pengusul itu lebih konstruktif. Menurut mereka, dalam rapat Komisi 3 itu terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu tidak bisa kita bilang tunggu di pengadilan. Sebab yang bisa dibuka di pengadilan itu kan terbatas juga. Hanya tergantung kepada kasus. Tapi bagaimana dengan soal-soal lain yang sudah terjadi dan ini merusak tatanan kita semua. Apa sebutkan? Saya sering mengulang-ulang misalnya. Bagaimana pertanggungjawaban publik KPK terhadap Budi Gunawan dan lembaga kepolisian. Ketika Presiden mengajukan dia sebagai Kapolri ke DPR, artinya lembaga eksekutif menyetujui dan telah menyeleksi secara intelijen, secara macam-macam Budi Gunawan adalah calon Kapolri. Begitu dia masuk KPK, saya dapat WA atau BlackBerry dari Abraham Samad minta dukungan akan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Saya bilang ke dia hati-hati. Tapi betul besoknya mau di fit and proper test, KPK pimpinannya berdiri dengan mengatakan ini loh buktinya Budi Gunawan itu tersangka begini gitu. Akhirnya dia jadi tersangka, tetapi kemudian ada fit and proper test. Lolos di DPR, judicial review pra peradilan dilakukan oleh Budi Gunawan. Lolos juga di pengadilan. Jadi eksekutif, legislatif, judikatif telah membebaskan Budi Gunawan. Dia bersih, seharusnya dia jadi Kapolri. Tapi ini komunitas anti korupsi ini terus berteriak, akhirnya dia tidak dilantik. Tapi saya mau tambah sedikit. Setelah itu Budi Gunawan didorong lagi oleh Presiden
ke DPR untuk di fit and proper test menjadi kepala BIN. Baik. Tiba-tiba nggak ada pandangannya. Terus apa yang mau ditegakkan di sini? Main-main kalian. Kalian mempermainkan Baik. lembaga kepolisian, sistem wanjaktinya di dalam, sistem kaderisasinya Kalian di ini dalam. siapa? Maksud kalian ini Ya KPK? ini orang-orang inilah yang Siapa, merusak Bang? sistem kita ini. Siapa gitu loh. orang-orang? Saya minta Anda spesifik. Anda wakil ketua Nanti DPR. saya akan buka dan saya akan undang ke angket mereka ini. Saya akan undang semuanya. Sekarang Bang Fahri, siapa orang-orang ini? Pokoknya saya akan undang Kalau hak angketnya jadi, Bang. orang-orang yang merusak sistem kita bernegara hanya karena popularitas dan ingin populer, sok berjuang memberantas korupsi, Baik. tapi sebenarnya merusak sistem. Anda menyebut orang-orang, saya tahu maksud Anda salah satunya KPK. Sudah hadir juru bicara KPK, Bang Febri, boleh tolong langsung naik? Tolong kursinya dong disiapkan untuk Febri Diansyah. Silakan, boleh tolong kursinya dibantu. Bang Febri, terima kasih sudah hadir. Anda pas sekali datang, Anda terlambat, tidak apa-apa, saya maafkan. Ini batiknya parang Yang penting nih, sama sudah nih hadir, terima dua-duanya. kasih. Boleh saya minta bergabung ke situ? Ini pas sekali ketika Bang Fahri Hamzah sedang marah-marah tadi katanya. Sedang marah-marah kan tadi itu? Saya itu nggak pernah marah. Apa, nada tinggi saja? Kalau nada tinggi itu, jadi kan saya sering bilang, saya dilahirkan di pinggir pantai, Oh, suara ombaknya keras. Jadi tadi suara bukan saya marah-marah? lebih keras dari ombak. begitu. Saya akan ulangi tadi apa kata Bang Fahri. Jadi negara dirusak oleh orang-orang yang merasa mempunyai kewenangan melebihi dari yang seharusnya dia miliki. Yang saya nilai itu kasus Budi Gunawan. Bagaimana penjelasannya coba? Begitu. Silakan. Budi Gunawan pada saat itu kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada proses pra-peradilan dan kemudian ada putusan pra-peradilan pada saat itu. Seberapa kontroversial pun putusan pra-peradilan, itu adalah institusi pengadilan yang kita hormati. Oke. Nah, ketika kita menghormati institusi pengadilan kemudian dibilang melanggar hukum, saya tidak tahu argumentasi apa lagi yang akan disampaikan. Dan saya tahu persis misalnya Pak Fahri adalah anggota DPR yang tentu saja harus lebih paham dengan aturan hukum. Ketika ada putusan pengadilan, tentu itu harus dihormati dan itulah pegangan KPK. Itu kasus Budi Gunawan. Itu kasus Budi Gunawan yang kemudian menjadi contoh. Kita akan bicara soal hak angket dan yang lain-lainnya setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata. Dipersembahkan oleh